Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alia Okta, Bagas Yoga Suara, Nida Rafa Afifah, Nia Khairunisa, dan saya sendiri Rizky Udianingrum. Kami akan mempresentasikan materi operasional yang berjudul Barriers to Green Supply Chain Management and Emerging Economy Context. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan latar belakang. Proses industri tekstil telah lama dikritik karena menjadi kontributor utama kegiatan lingkungan yang berbahaya, termasuk pemborosan volume tinggi sumber daya tak terbarukan, global pemanasan, penggunaan pestisida, dan bahan kimia beracun yang keras. Proses dan penggunaan beberapa bahan kimia ini tidak hanya meningkatkan masalah lingkungan, tetapi juga menciptakan emisi gas rumah kaca, menyebabkan penipisan air dan sumber daya, pengemasan, dan beberapa masalah kesehatan. Industri tekstil merasakan tekanan untuk menerapkan proses rantai pasokan yang ramah lingkungan karena meningkatnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah. Proses manajemen rantai pasokan hijau atau Green Supply Chain Management Process yang mempertimbangkan keselamatan lingkungan di setiap fase proses dianggap sebagai metode yang efektif untuk mengurangi dampak lingkungan yang mengerugikan dari produksi produk tekstil. Misalnya, di antara perusahaan tekstil Asia, di mana sejumlah besar produk tekstil produksi, sangat sedikit yang peduli dengan bahan yang dapat daur ulang dan terbarukan. Studi ini menggunakan negara Bangladesh karena negara ini adalah salah satu produsen dan pengekspor produk tekstil terkemuka dan sebagai hasil lebih kritis karena dampak lingkungan yang merugikan dari produksi tekstil. Selain itu, seperti negara berkembang lainnya, praktisi tekstil di Bangladesh memiliki kesadaran lingkungan yang rendah. Meskipun beberapa telah memasukkan inisiatif dalam strategi bisnis mereka, mayoritas masih mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan industri mereka. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan identifikasi, tujuan, dan manfaat penelitian. Di sini terdapat identifikasi masalah, bagaimana hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. Kemudian tujuan, untuk menganalisis hambatan apa yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. Lalu terdapat manfaat penelitian, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai bahan studi perbandingan penelitian selanjutnya mengenai hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil. Lalu manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai pedoman oleh perusahaan dalam mengatasi hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka, Green Theory, yaitu manajemen rantai pasokan hijau. Rantai pasokan hijau dilihat tidak hanya sebagai pendorong peningkatan lingkungan seperti pengurangan penggunaan bahan kimia dan bahan beracun, konsumsi energi, timbulan limbah, polusi udara, dan lainnya, tetapi juga meningkatkan kinerja ekonomi dan keunggulan kompetitif menurut Rao dan Holt tahun 2005. Manajemen rantai pasokan hijau menuntut integrasi dan koordinasi segmen bisnis dan penyelarasan strategi yang mencakup logistik masuk, rantai pasokan, internal dan proses produksi, logistik keluar, logistik balik, kebutuhan pelanggan, daya tanggap, kualitas, dan efisiensi. Selanjutnya, middle range teori. Hambatan terhadap manajemen rantai pasokan hijau di negara berkembang. Manajemen rantai pasokan hijau belum dipopulerkan di negara berkembang seperti Bangladesh menurut Ali tahun 2017. Industri tekstil merupakan sektor penting berbasis tenaga kerja berorientasi ekspor di Bangladesh. Banyak investor asing tertarik pada investasi dan proyek di Bangladesh karena tenaga kerja murah dan biaya produk yang rendah. Sebagai contoh, Berg dan kawan-kawan tahun 2011 melaporkan bahwa perusahaan merek Eropa dan Amerika berencana untuk memindahkan pabrik produksi mereka dari China ke Bangladesh.
karena biaya produksi yang rendah. Kontribusi ini terhadap perekonomian Bangladesh juga meningkat dari hari ke hari. Namun pertumbuhan ini mungkin tidak bertahan dalam jangka panjang jika produsen industri tidak mengadopsi praktik hijau. Lalu kebijakan pemerintah. Keberhasilan mendorong inisiatif hijau di sektor industri sangat tergantung pada kebijakan pemerintah menurut Lorek dan Franch tahun 2013. Seringkali pembuat kebijakan mengalami kesulitan untuk mengatasi pola konsumsi yang tidak berkelanjutan dan bagaimana mendorong pengembangan konsumsi yang berkelanjutan. Cooper tahun 2005 menekankan pentingnya life cycle analysis atau LCA yang merupakan teknik penilaian untuk menentukan dampak tahapan asosiatif dari kehidupan produk mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuangan untuk memahami apakah akan menekankan pengurangan limbah atau konsumsi energi yang lebih rendah. Lalu Block dan kawan-kawan tahun 2015 menyarankan bahwa pemerintah harus menekankan pada program insentif daripada aturan dan peraturan untuk mendorong industri untuk mengadopsi inisiatif rantai pasokan hijau. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Ada applied theory. Yang pertama, atribut bahan hijau dan ramah lingkungan. Atribut bahan hijau dan ramah lingkungan, peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk hijau diidentifikasikan sebagai penghalang paling kritis terhadap implementasi GSCMP menurut Lutra dan kawan-kawan 2011. Yang kedua, ada organisasi bisnis. Peningkatan kinerja lingkungan organisasi melalui inisiatif rantai pasokan hijau adalah yang paling penting bagi para profesional industri, menurut Lutra dan kawan-kawan 2011. Namun, tampaknya para praktisi belum siap untuk mengimplementasikan GSCMP di seluruh organisasi. Yang ketiga, ada kondisi pasar. Kurang kesadaran konsumen tentang produk hijau membuat permintaan pasar terhadap produk ramah lingkungan menjadi tidak menentu. Ketidakpastian ini menghambat praktisi untuk mengadopsi inisiatif GSCMP menurut Lutra dan kawan-kawan 2014. Lalu ada standar dan pasok bahan atau pasokan bahan. Di Bangladesh tidak ada standar yang cukup tersedia untuk GSCMP, meskipun beberapa standar non-otoritatif untuk kategori hijau tertentu tersedia menurut Islam dan kawan-kawan 2018. Akibatnya, praktisi tidak tertarik untuk mengadopsi standar non-otoritatif ini. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Menurut Zhigang Wang, Kamatya Zagan, dan Leishu 2015. A decision-making trial and evaluation laboratory approach to analyze the barriers to green supply chain management adoption in a food packaging company. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan green supply chain management. Hasil menunjukkan bahwa kurangnya pelatihan yang memadai dan pemantauan kemajuan serta pelanggan yang buruk kesadaran dan kurangnya tekanan untuk adopsi green supply management ini secara luas adalah salah satu hambatan yang paling berpengaruh. Lalu menurut Matthias Zagan et al. 2012, an ESM approach for the barriers analyzed in implementing green supply chain management, penelitian ini berusaha mengidentifikasi hambatan mana yang paling berperan, yang dominan untuk penerapan manajemen rantai pasokan hijau. Dan hasil ini bermanfaat bagi industri untuk mempermudah penerapan konsep hijau dalam rantai pasok mereka dalam menghilangkan hambatan dominan. Dalam implementasi GSCM ini, mereka terutama untuk menjaga kesehatan atau kesadaran lingkungan, penghalang pemasok adalah yang dominan. Lalu selanjutnya ada penelitian terdahulu menurut Rangga Primadasa dan Dina Tauhida 2020. Hubungan antara hambatan green supply chain management pada industri kelapa sawit di Indonesia dapat disimpulkan bahwa ada 15 hambatan yang menyebabkan performa GSCM ini pada industri kelapa sawit di Indonesia tidak maksimal. Penelitian ini merupakan langkah awal menuju penerapan GSCM pada industri kelapa sawit di Indonesia. Ini memberikan peluang yang menjanjikan bagi pemerintah dan industri untuk merumuskan strategi untuk menghilangkan hambatan tersebut. Lalu ada menurut Agustina Putri Bintang Galaksi dan M. Agung Wibowo 2020. Penghambat
dan pendorong green supply chain management, studi kasus aluminium formwork, pendekatan manajemen rantai pasok hijau merupakan salah satu metode yang dapat mengurangi pemborosan. Studi ini menganalisis mengemudi dan faktor penghambat GECM menggunakan backseating aluminium pada proyek apartemen di Semarang. Lalu ada juga dua faktor pendorong, yaitu peraturan pemerintah tentang lingkungan, perlindungan dan komitmen menjaga lingkungan, dan dua faktor penghambat, yaitu ketersediaan pemasok yang menerapkan praktik GSCM dalam konstruksi daerah dan memerlukan perencanaan yang matang. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Yang pertama, kurangnya perhatian untuk mengembangkan teori dan meningkatkan pekerjaan penelitian dalam praktik bisnis hijau merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. Hipotesis kedua, kurangnya kolaborasi di antara mitra rantai pasokan karena rantai pasokan yang kompleks merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H3, kurangnya insentif dari pemerintah merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H4, kurangnya minat dan upaya efektif para pemangku kepentingan merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H5, kendala keuangan merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H6, tenaga kerja tidak terampil merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. Selanjutnya ada H7, resistensi budaya organisasi terhadap perubahan merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H8, kurangnya komitmen manajemen puncak merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H9, kurangnya pihak ketiga untuk mengingat produk bekas merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H10, kurangnya implementasi teknologi informatika atau informasi untuk komunikasi dan koordinasi merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H11, kurangnya tanggung jawab produsen merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H12, hambatan teknologi merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H13, kurangnya peraturan pemerintah dan kerangka merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H14, rendahnya permintaan produk tekstil hijau dari pelanggan karena kurangnya kesadaran merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. H15, kurangnya promosi produk yang berkelanjutan merupakan hambatan yang paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dalam industri tekstil Bangladesh. Selanjutnya, Senida Rafa Afifa NIM 037 akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah data yang digunakan dari penelitian ini, yaitu dikumpulkan melalui metode survei kuesioner gabungan yang dilakukan di tempat dan melalui pos. Survei di tempat membantu mengurangi salah tafsir pernyataan, dan survei melalui pos membantu mengumpulkan tanggapan yang memadai dan mengurangi bias atau kesalahan dari survei di tempat. Teknik uji data surveinya menggunakan teknik analisis klaster hierarkis berdasarkan hambatan adopsi GSCMP di industri tekstil. Hasil penelitian ini kemudian diverifikasi dan diinterpretasikan melalui masukan para ahli. Berikut di sini adalah tabelnya. Untuk kode B1 yaitu kurangnya perhatian untuk mengembangkan teori dan meningkatkan pekerjaan penelitian dalam praktik bisnis hijau. Untuk B2-nya, kurangnya kolaborasi di antara mitra rantai pasokan karena pasokan yang kompleks. B3-nya, kurangnya insentif dari pemerintah. B4-nya, kurangnya minat dan upaya efektif dari pemangku kepentingan. B5-nya, kendala keuangan. B6-nya, tenaga kerja yang tidak terampil.
B7-nya resistensi budaya organisasi terhadap perubahan. B8-nya kurangnya komitmen manajemen puncak. B9-nya kurangnya pihak ketiga untuk mengingat produk bekas. B10-nya kurangnya implementasi TI untuk komunikasi dan koordinasi. B11-nya kurangnya tanggung jawab. B12-nya produsen hambatan teknologi. B13-nya kurangnya peraturan pemerintah dan kerangka legislatif. B14-nya rendahnya permintaan produk tekstil hijau dari pelanggan karena kurangnya kesadaran. Lalu yang terakhir B15, kurangnya promosi produk yang berkelanjutan. Untuk pengukuran skala menggunakan metode skala Likert mulai dari 1 atau yang bisa disebut dapat diabaikan sampai 5, yaitu dengan implementasi sangat penting. Selanjutnya terdapat sampel dari penelitian ini. Berdasarkan tanggapan yang dikumpulkan, yaitu terdapat 30 responden yang memiliki pengalaman dalam mengelola operasi dan rantai pasokan di industri tekstil. Untuk survei di tempat diperoleh sebanyak 15 responden profesional dengan pengalaman 10-15 tahun. Untuk survei email diperoleh sebanyak 15 manajer dengan pengalaman 10-15 tahun. Berikut ini adalah data yang menunjukkan pendapat responden tentang signifikansi masing-masing hambatan. Dari skala yaitu N yang artinya diabaikan dengan nilai numerik 1, NI yaitu artinya tidak penting dengan nilai numerik 2, C yaitu artinya umum dengan nilai numerik 3, I itu penting dengan nilai numerik 4, dan VI yaitu sangat penting dengan nilai numerik 5. Selanjutnya terdapat teknik analisis data. Dalam penelitian ini terdapat 2 teknik analisis data. Yang pertama yaitu pendekatan nilai rata-rata. Teknik yang paling umum untuk mengevaluasi hambatan. Hambatan yang paling signifikan adalah yang memiliki nilai rata-rata tertinggi. Dalam metode ini, hambatan umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu kuat, umum, dan lemah. Lalu yang kedua, terdapat teknik analisis klaster hierarkis. Teknik untuk mengelompokkan objek-objek yang sejenis ke dalam klaster yang sama. Sedangkan objek-objek yang tidak sejenis dikelompokkan ke dalam klaster yang berbeda. Dalam metode ini, hambatan dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu kepentingan relatif hambatan dalam praktik rantai pasokan hijau dan perbedaan pendapat di antara responden tentang hambatan yang sama. Selanjutnya, berikut ini yaitu 11 persamaan yang diterapkan dalam analisis data penelitian ini yang ditunjukkan pada gambar-gambar berikut. Selanjutnya, terdapat hasil penelitian nilai karakterisasi dan standarisasi data. Data disajikan pada tabel 3 atau tabel sebelumnya telah ditetapkan pada persamaan 1-6 untuk mendapatkan nilai XREV, XSDV, ZXREV, dan ZXSDV. Dan nilai-nilainya ditunjukkan pada tabel berikut ini. Sebagai contoh di sini, peneliti menggunakan respon yang diberikan untuk hambatan BI sebelumnya, dan peneliti menerapkan kepersamaan 1 untuk mendapatkan nilai relatif penting pada XREV yang ditemukan nilainya menjadi yaitu 1,564. Demikian pula persamaan 2-6 digunakan untuk mendapatkan nilai XSDV, ZXREV, ZXSDV yang sesuai dengan nilai yaitu 1,632, 1,366, 1,382. Proses yang sama diikuti untuk menghasilkan nilai-nilai lainnya. Pada tabel ini, nilai negatif dari ZXREV dan ZXSDV berarti mereka terletak di sisi kiri nilai rata-rata, dan nilai positif dari XREV dan ZXSDV berarti bahwa mereka terletak di sisi kanan nilai rata-rata. Karena memiliki jumlah yang hampir sama dari ZXREV dan ZXSDV, nilai untuk keduanya sisi kanan dan sisi kirinya rata. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi dengan baik dalam kurva distribusi normal.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengelompokan hierarkis. Proses komputasi yang rumit terlibat dalam menerapkan analisis klaster hierarkis ke persamaan 7 dan 8. Oleh karena itu, proses komputasi ini dilakukan dengan menggunakan MATLAB, bahasa performasi tinggi untuk komputasi. Hasilnya ditampilkan dalam dendrogram yang disajikan pada gambar berikut. Titik potong berada pada ketinggian 0,65, maka kita mendapatkan 6 klaster. Yang pertama terdiri dari B4, B13, B7, B11, dan B14. Yang kedua terdiri dari B3 dan B12. Yang ketiga terdiri dari B15. Yang keempat terdiri dari B1, B8, dan B2. Yang kelima terdiri dari B5. Dan klaster ke-6 terdiri dari B6, B9, dan B10. Harus disebutkan bahwa semua sampel yang dikelompokkan di bawah tingkat jarak tertentu akan memiliki ketidaksamaan antar sampel yang lebih kecil dari tingkat tertentu. Pada langkah selanjutnya, peneliti menghitung indeks siluet untuk menemukan jumlah klaster yang optimal. Yang ditemukan menjadi 6 klaster, mirip dengan hasil dendrogram. Untuk mendapatkan kinerja clustering terbaik, peneliti perlu menemukan jumlah klaster yang optimal dalam dataset penelitian. Untuk itu, peneliti menghitung indeks siluet menggunakan persamaan 9. Siluet dapat digunakan untuk menemukan konsistensi data pengelompokan dan memungkinkan peneliti untuk memvisualisasikan jumlah klaster yang optimal dalam ruang 2D. Hasilnya disajikan pada gambar berikut. Keenam klaster tersebut disajikan dalam gambar berikut dalam plot 2 dimensi di mana Z, X, RIV adalah ordinat dan Z, X, SDV adalah absis. Terlihat bahwa klaster 1 mengandung GSCMP memiliki nilai yang relatif rendah dari XRIV dan tingkat rata-rata XSDV menunjukkan bahwa responden konsisten dalam mengetahui bahwa pengaruh penghalang dalam klaster ini relatif rendah. Klaster 2 memiliki tingkat keturunan RIV dan XSDV, artinya dampak hambatan pada klaster ini lebih besar atau kurang sama. Klaster 3 memiliki tingkat yang relatif tinggi dari XRIV dan XSDV, artinya pentingnya hambatan dalam klaster ini relatif tinggi, dengan beberapa variasi dalam pendapat responden. Klaster 4 memiliki nilai tertinggi XRIV dan nilai tertinggi dari XSDV, artinya dianggap sebagai klaster penghalang yang paling signifikan, namun dengan perbedaan pandangan yang mencolok di antara responden. Klaster 5 memiliki nilai tertinggi kedua XRIV dan nilai tertinggi kedua dari XSDV, dianggap sebagai klaster penghalang yang sangat berdampak. Tetapi responden memiliki pandangan yang sangat berbeda di antara mereka sendiri tentang pentingnya hal itu. Dan yang terakhir, klaster 6 memiliki nilai terendah XRIV dan XSDV menunjukkan bahwa responden setuju bahwa hambatan dalam klaster ini memiliki kepentingan terendah. Dengan menunjukkan 15 hambatan dalam 6 klaster, hambatan paling signifikan terhadap adopsi GSCMP di industri tekstil di Bangladesh dapat ditemukan. Yang pertama, rendahnya permintaan produk tekstil hijau dari pelanggan karena kurangnya kesadaran. Di klaster 3 dianggap sebagai penghalang yang sangat kritis oleh sebagian besar praktisi. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian konsumen untuk produk tekstil di Bangladesh terutama dipengaruhi oleh harga, kualitas, dan daya tahan daripada fitur hijau dari produk tekstil. Yang kedua, kurangnya insentif dari pemerintah ditentukan sebagai penghalang penting lainnya yang menghambat penerapan GSCMP di industri tekstil di Bangladesh. Dari hasil ini, bahwa tidak ada cukup insentif untuk mendorong praktisi untuk mempromosikan dan terlibat dalam proses manufaktur hijau di Bangladesh, meskipun manfaat khusus dengan memberikan bangunan hijau. Yang ketiga, kurangnya peraturan pemerintah dan kerangka legislatif. Hasil ini menunjukkan bahwa kerangka legislatif diperlukan untuk memastikan lingkungan bisnis yang mendukung untuk menerapkan inisiatif GSCMP dengan melakukan kerangka kebijakan strategis. Akibatnya banyak negara termasuk negara berkembang telah mengambil undang-undang yang sesuai untuk meningkatkan adopsi GSCMP. Selanjutnya, saya Mihairunisa NIM 38 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Alia terkait hasil penelitian. Di sini, kurangnya promosi bahan tekstil hijau di pasar lokal juga dianggap sebagai penghalang penting untuk mengadopsi inisiatif Green Supply Chain Management Process di industri tekstil Bangladesh. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan tekstil hijau langka di Bangladesh sehingga dealer lokal membeli bahan tekstil hijau dari negara lain, di mana bahan tekstil hijau lebih tersedia.
Alasan utama mengapa tidak tersedianya bahan baku hijau lokal menghambat penerapan Green Supply Chain Management Process adalah karena biaya pengadaan meningkat ketika produsen mengambil sumber dari luar negeri, seperti mengimpor dari negara-negara Eropa dan Barat. Selanjutnya, hambatan teknis dengan penerapan Green Supply Chain Management Process juga merupakan hambatan signifikan. Lainnya bagi industri tekstil Bangladesh, hasil ini menunjukkan bahwa beberapa proses tekstil hijau memerlukan mesin yang tidak dapat dioperasikan oleh tenaga kerja yang tidak terlatih. Selain itu, hasil ini berarti bahwa untuk membuat seluruh rantai pasokan lebih hijau, perubahan seluruh infrastruktur termasuk media transportasi juga diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pendapat yang ditemukan dengan peneliti terdahulu. Di sini, yang pertama, kendala keuangan ditemukan menjadi kendala utama dalam mengadopsi Green Supply Chain Management Process di industri tekstil Bangladesh dengan perbedaan pendapat menurut Khan 2016 dan Khan dan Kianli 2017 yang mengeksplorasi dalam konteks negara berkembang bahwa perusahaan takut untuk mengadopsi proses Green Supply Chain Management dan praktik hijau karena diperlukan investasi besar. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semua perusahaan tidak merasakan hambatan ini dengan cara yang sama seperti peneliti menemukan perbedaan pendapat. Yang kedua, kurangnya komitmen manajemen puncak dan resistensi budaya organisasi terhadap perubahan adalah dua hambatan penting lainnya untuk adopsi Green Supply Chain Management Process. Sementara hasil penelitian sebelumnya menurut Zhu dan Geng 2013 menggeneralisasikan hambatan ini dalam konteks semua perusahaan dan menunjukkan bahwa manajemen puncak semua perusahaan tidak berkomitmen dan mendukung proses ramah lingkungan karena mereka berfokus pada pengembalian keuangan jangka pendek dan menolak untuk berubah. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dalam pendapat tentang penghalang ini. Perbedaan dalam temuan tersebut mencerminkan bahwa tingkat komitmen internal tidak sama di semua perusahaan. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi di antara mitra rantai pasokan karena rantai pasokan yang kompleks juga merupakan hambatan kritis meskipun pendapatnya variasi. Pengamatan ini persis menggemakan hasil dari Zhu 2017 yang melaporkan bahwa tanpa adanya tata kelola relasional, Green Supply Chain Management gagal meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena itu, perusahaan tidak menunjukkan minat untuk mengadopsi Green Supply Chain Management Process karena ada kerjasama yang kurang. Hambatan ini mungkin lebih penting bagi perusahaan tekstil yang kurang berpengalaman. Di sisi lain, perusahaan terkemuka memiliki hubungan yang kuat dengan pemasok mereka. Akibatnya, mereka dapat memperoleh informasi dari pemasok mereka tentang kinerja dan efek bahan tekstil mereka. Oleh karena itu, mungkin tidak menganggap penghalang ini sebagai penghalang kritis. Dan yang keempat, kurangnya perhatian untuk mengembangkan teori dan penelitian mendasar dalam konteks implementasi Green Supply Chain Management Process merupakan rintangan yang dihadapi dengan sangat penting, tetapi dengan beberapa perbedaan pendapat. Ini berarti bahwa sementara praktisi yang ingin belajar tentang Green Supply Management Process dalam konteks mereka melihat lebih sedikit investigasi yang dilakukan di industri tekstil di negara berkembang seperti Bangladesh dan oleh karena itu berjuang untuk menemukan penelitian yang relevan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implikasi temuan. Menggunakan pendapat dari 30 responden di industri tekstil Bangladesh, penelitian ini mengungkapkan bahwa sementara beberapa hambatan mengadopsi Green Supply Chain Management Process sangat penting untuk semua perusahaan yang disebut konsensus opini dan lain hanya penting untuk beberapa perusahaan atau divergensi opini. Di sini terdapat beberapa implikasi dari temuan. Yang pertama adalah di antara hambatan konsensus, studi ini menemukan bahwa rendahnya permintaan produk tekstil hijau dari pelanggan adalah hambatan yang paling kritis. Oleh karena itu diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan tingkat kesadaran nasabah. Dan yang kedua, sementara terlibat dengan kontrak dengan pembeli asing, perusahaan tekstil dapat mendiskusikan dan mendorong pembeli untuk membeli produk hijau. Dalam hal ini, mereka juga dapat menyoroti manfaat jangka panjang dari produk hijau dan bagaimana Green Supply Chain Management Process terkait dengan citra penjualan. Dan yang ketiga, baik perusahaan tekstil maupun pembuat kebijakan industri seperti pemerintah dapat menerapkan kampanye yang tepat untuk meningkatkan kesadaran pembeli lokal. Mendidik pelanggan dengan dampak lingkungan dari industri akan membuat mereka sadar akan proses rantai pasokan hijau dan menghasilkan permintaan pelanggan yang lebih besar untuk produk yang berkelanjutan.
Selanjutnya, yang keempat, selain kampanye untuk meningkatkan tingkat kesadaran pembeli, pemerintah negara berkembang seperti Bangladesh juga harus memperkenalkan insentif yang tepat untuk mendorong produsen tekstil menerapkan Green Supply Chain Management Process. Karena ini juga ditemukan sebagai hambatan lain. Dalam hal ini, pemerintah dapat menerapkan pajak hijau dan subsidi untuk memotivasi produsen di dalam negeri untuk mengadopsi Green Supply Management Process. Yang kelima, untuk hambatan konvergensi mengadopsi Green Supply Management Process, penting untuk membedakan kelompok mana yang menganggap hambatan sebagai kritis dan kelompok mana yang tidak. Ini penting karena menuntun untuk memahami mengapa hambatan ini dianggap kritis oleh sebagian orang tetapi tidak oleh semua orang. Selanjutnya, yang terakhir, di antara hambatan divergensi yang paling kritis ditemukan sebagai kendala adalah keuangan. Jelas di sini masalah keuangan lebih kritis bagi UMKM karena kurangnya sumber daya keuangan. Demikian pula, UKM umumnya memiliki kurang komitmen manajemen puncak dalam menerapkan Green Supply Chain Management Process. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kontribusi teoritis dalam penelitian ini. Studi ini membuat beberapa kontribusi teori. Yang pertama, berkontribusi pada pengetahuan tentang rantai pasokan hijau dalam konteks negara-negara berkembang. Sementara, banyak penelitian tersedia dalam literatur yang membahas beberapa isu tentang rantai pasokan hijau. Hanya sedikit penelitian yang dilakukan dalam konteks negara berkembang dan khususnya dalam konteks Bangladesh. Yang kedua, penelitian ini mengungkapkan hambatan dalam mengadopsi Green Supply Chain Management Process dalam konteks industri tekstil. Meskipun merupakan sektor industri utama, tidak ada cukup penelitian yang mempelajari hambatan penerapan Green Supply Management Process di industri tekstil yang mempertimbangkan masalah konteks ekonomi yang sedang berkembang seperti di Bangladesh. Dan yang ketiga, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi hambatan, melainkan menganalisis secara kritis dengan menggunakan analisis klaster hierarkis untuk memberikan hambatan yang paling penting. Selain itu, temuan secara empiris mengkonfirmasi bahwa ada beberapa hambatan yang umum untuk semua perusahaan yang disebut hambatan konsensus dan ada beberapa yang khusus untuk kelompok tertentu yang disebut hambatan divergensi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Yang pertama, studi ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran di kalangan praktisi tekstil di negara berkembang seperti Bangladesh tentang potensi signifikansi penghijauan proses rantai pasokan dan untuk mengidentifikasi hambatan paling kritis terhadap implementasi rantai pasokan hijau dan dalam industri tekstil Bangladesh. Yang kedua, ditemukan bahwa sedikit proyek penelitian yang dilakukan dalam industri tekstil dalam konteks ekonomi berkembang untuk menganalisis hambatan dalam adopsi Green Supply Chain Management Process. Akibatnya, kurang kesadaran terjadi di antara konsumen, manajer, pembuat kebijakan, dan badan pemerintahan di sana. Yang ketiga, kendala keuangan, kurangnya komitmen manajemen puncak, dan kompleksitas dalam rantai pasokan adalah hambatan paling kritis bagi beberapa praktisi, dan kurangnya permintaan dari pelanggan untuk produk berkelanjutan, sistem peraturan pemerintah yang lemah, kurangnya promosi produk berkelanjutan, dan hambatan teknis adalah hambatan penting yang diterima umum menuju adopsi rantai pasokan hijau di industri tekstil Bangladesh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.